Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam. Jadi kali ini kami kelompok 8 sudah berada di Candi Sambisari. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Baik teman-teman semuanya, kami di sini akan menjelaskan seputar Candi Sambisari. Dari segi arsitekturnya, Candi Sambisari ada kemiripan dengan Candi Prambanan, yakni candi yang bercorak Hindu. Candi difungsikan sebagai tempat yang suci, tempat yang menghubungkan manusia dengan dewanya atau tempat peribadatan. Jika kita hubungkan dengan konteks keindonesiaan dan kebangsaan atau kewarganegaraan, masyarakat Indonesia bebas menjalankan ritual agamanya dengan kepercayaannya masing-masing. Kita bangsa Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Makna sila yang pertama menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang beragam dalam kepercayaan agama memiliki dasar yang menghargai keberagaman tanpa adanya diskriminasi. Dan dalam Pancasila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia, menggambarkan semangat toleransi, mengajak untuk menghormati perbedaan dan membangun kerukunan antar umat beragama. Kenapa? Karena semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Candi Sambisari adalah salah satu situs sejarah yang terletak di Klaten, Yogyakarta, Indonesia. Diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-9 hingga 10 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Mataram kuno. Candi ini merupakan bagian dari kompleks yang lebih besar yang juga mencakup Candi Kalasan dan Candi Sari. Sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, Candi Sambisari memiliki nilai sejarah yang tinggi. Bangunan ini menjadi saksi bisu dari masa kejayaan peradaban Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau. Kehadirannya mencerminkan kekayaan seni, arsitektur, dan agama pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, peran Candi Sambisari tidak hanya sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat berkomitmen untuk menjaga, merawat, dan mempromosikan keberadaan candi ini sebagai bagian integral dari budaya dan sejarah Indonesia. Selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak perbedaan di setiap daerah, mulai dari jenis flora, fauna, agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Candi adalah peninggalan sejarah yang masih dijaga sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Pada zaman dahulu, candi dibangun untuk keperluan khusus, tetapi saat ini candi lebih difungsikan sebagai museum sejarah agar generasi selanjutnya dapat mengenal budaya-budaya yang dulu pernah ada. Bangsa Indonesia yang jaya pada masa kejayaan telah memberikan banyak peninggalan berharga berupa tulisan, bangunan, benda-benda, dan karya seni yang perlu untuk dijaga keberadaannya. Mitos-mitos dan budaya pada akhirnya melahirkan nilai arif yang digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat memberikan dampak baik terhadap pelestarian lingkungan hidup. lanjut. Konteks sosial Candi Sambisari dalam kewarganegaraan. Candi Sambisari memiliki nilai sosial yang tinggi dalam konteks kewarganegaraan karena merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Sebagai situs bersejarah, Candi Sambisari menjadi saksi bisu peradaban masa lampau dan memperkuat identitas nasional serta rasa kebanggaan akan warisan budaya bangsa. Melalui pemeliharaan dan penelitian terhadap candi ini, masyarakat dapat memahami sejarah dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, yang pada gilirannya dapat memperkuat rasa persatuan dan kesadaran nasional. Candi Sambisari Lebih dari sekedar monumen batu, Candi Sambisari juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan budaya bagi warga sekitarnya. Oleh karena itu, melestarikan dan memahami percandian di Indonesia adalah upaya untuk menghargai dan memahami warisan budaya kita yang kaya dan berharga. Oke, lanjut. Hubungan Candi Sambisari dengan sosial masyarakat sangat beragam dan dalam banyak hal. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara candi dengan sosial masyarakat. Yang pertama, tempat ibadah dan ritual keagamaan. Yang kedua, tempat pertemuan dan kegiatan sosial. Yang ketiga, pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran sejarah. Kelima, pelestarian lingkungan warisan budaya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Bagaimana? Seru nggak? Seru lah pasti. Itu tadi aja, sekian dari kami, kelompok 8. Semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.